Nogososro Sabu Inten, halaman 189 sampai 200. Untuk mencegah kesulitan-kesulitan selanjutnya, cepat-cepat ia memerintahkan untuk menghantam lawan sebelum mereka mencapai keseimbangan dalam bekerja sama. Ia sendiri beserta tokoh-tokoh rombongan itu segera melancarkan serangan-serangan yang berbahaya. Tetapi karena perubahan keadaan yang demikian cepatnya itu, tidak semua anak buah Wadas Gunung dapat mengikuti jalan pikiran pimpinannya, sehingga dalam pelaksanaannya terjadilah kekacauan. Karena lawan mereka berkumpul pada satu titik, maka ketika mereka akan menyerang bersama-sama, terjadilah desak-desakan di antara mereka, sehingga mereka tidak leluasa mempergunakan senjata masing-masing. Dalam keadaan yang demikian, segera Maisojenar mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Maisojenar segera meloncat maju dan memutar tombak berkaitnya seperti baling-baling. Kemudian dengan gerakan yang sangat mengejutkan lawannya, Maisojenar langsung menyerang beberapa orang yang berdiri di hadapannya. Mendapat serangan yang tak terduga-duga ini, tak seorang pun sempat mengelak diri. Sehingga dalam satu ayunan Maisojenar sekaligus dapat melukai 4 orang anggota gerombolan Lowo Ijo dan melemparkan beberapa senjata dari tangan pemiliknya. Melihat kejadian itu, tergetarlah hati para anggota gerombolan Lowo Ijo, sehingga hampir serentak mereka berdesakan mundur. Untunglah bahwa para pemimpin gerombolan itu cepat bertindak. Serentak mereka berloncatan maju dan dengan dahsyatnya mereka melakukan serangan-serangan balasan. Melihat orang ini tampil, segera Maisojenar menarik diri serta menyesuaikan kedudukannya dengan orang yang bersenjatakan kapak, yang ternyata telah pula memutar kapaknya untuk melindungi dirinya dan sekali-sekali menyambar mereka yang berani mendekatinya. Dalam siasat perkelahian, ternyata Wadas Gunung pun tak kalah cerdiknya. Untuk memecah kerjasama lawannya, segera Wadas Gunung memerintahkan untuk melumpuhkan kedudukan yang lemah. Karena itu, berkumpullah tokoh-tokoh mereka untuk menyerang orang berkapak itu bersama-sama. Tetapi maksud ini pun segera diketahui oleh Maisojenar. Karena itu, katanya kepada orang berkapak itu, "Kisanak, baiklah kita selalu bergerak, supaya tak dapat mereka patahkan batas di antara kita." Kali ini orang berkapak itu pun tidak menjawab, tetapi rupanya ia pun mengerti maksud Maisojenar. Maka, ketika Maisojenar mulai dengan loncatan-loncatan ke sana kemari, orang itu pun selalu menyesuaikan dirinya, meskipun ia tidak selincah Maisojenar. Melihat perubahan cara bertempur Maisojenar, Wadas Gunung mengeluh dalam hati. Belum lagi rencananya dapat berjalan lancar, ia harus sudah menghadapi keadaan baru. Sehingga kembali timbul kekacauan di barisannya. Kesempatan ini pun dipergunakan oleh Maisojenar dan orang berkapak itu. Dengan deras sekali, kapak raksasa itu terayun dan 3 buah senjata melesat dari tangan pemiliknya, dan sekaligus 2 orang tersobek dadanya. Di samping itu dengan lincahnya pula Maisojenar mengadakan serangan. Tombaknya mematuk-matuk membingungkan. Dalam serangan ini pun ia berhasil melukai 2 orang sekaligus. Bahkan dalam serangan berikutnya, pundak Tembini tergores oleh tombaknya sendiri. Mengalami hal itu, Tembini menjadi marah bukan buatan. Matanya merah menyala. Tetapi baru saja ia akan meloncat menerkam lawannya dengan kedua pisau belatinya, mendadak Wadas Gunung yang tidak pula kalah marahnya menyaksikan Tembini dilukai, telah mendahuluinya mengadakan serangan yang dahsyat sekali. Mendapat serangan Wadas Gunung dengan penuh kekuatan, segera Maisojenar menarik diri, meloncat kecil ke samping, dan dengan satu putaran mengaitkan senjata di tangan Wadas Gunung. Tetapi Wadas Gunung pun cukup siaga. Segera ia menarik kedua tangannya. Sayang bahwa ia agak terlambat, sehingga satu dari pisaunya tak dapat dipertahankan sehingga jatuh dari tangannya. Wadas Gunung adalah seorang pemarah yang keras hati. Bahkan karena marahnya, kadang-kadang ia kehilangan perhitungan. Juga pada saat itu, ia pun menjadi mata gelap. Dengan sebuah pisau yang masih ada di tangannya, ia meloncat menyerang Maisojenar sejadi-jadinya. Serangan ini ternyata sangat menguntungkan Maisojenar, sebab belati Wadas Gunung lebih pendek dari tombak berkait yang dipegang oleh Maisojenar. Karena itu, Maisojenar sama sekali tidak menghindar.
hanya tombaknya yang dijulurkan menanti terkaman Wadas Gunung. Melihat mata tombak mengarah ke dadanya, Wadas Gunung terperanjat, tetapi ia telah terlanjur meloncat keras sekali. Maka segera ditariknya pisaunya untuk menangkis tombak Maesho Jenar. Tetapi tangan Maesho Jenar adalah tangan yang perkasa, sehingga pukulan pisau Wadas Gunung yang tak dapat dilakukan dengan sepenuh tenaga karena ia sendiri baru dalam keadaan meloncat tidaklah banyak artinya. Tetapi pada saat terakhir, Bagolan telah berusaha menyelamatkan pemimpinnya. Dengan sekuat tenaga, ia melemparkan bola besinya ke arah kepala Maesho Jenar. Melihat bola besi bertangkai itu melayang ke arahnya sedemikian kerasnya, maka mau tidak mau Maesho Jenar harus berusaha menghindar dengan menggerakkan kepalanya. Dan tepat pada saatnya, kembali Tembini yang meskipun sudah terluka, menunjukkan kegesitannya bergerak. Dengan satu loncatan, Tembini memukul tombak berkait Maesho Jenar yang sedang berusaha menghindari bola besi itu, sekuat-kuat tenaganya. Maka terdengarlah suara berdentang senjata beradu. Oleh pukulan Tembini dengan kedua pisau belati panjangnya, ujung tombak Maesho Jenar berhasil digerakkan. Meskipun demikian, Wadas Gunung tak dapat membebaskan dirinya sama sekali, sehingga ujung tombak berkait itu merobek paha kanannya. Sambil mengerang kesakitan, Wadas Gunung meloncat beberapa langkah mundur. Tetapi karena kesakitan yang amat sangat, ia pun beberapa kali terhuyung-huyung hampir jatuh. Kejadian itu rupanya sangat berpengaruh pada semangat bertempur Wadas Gunung. Meskipun ia menyesal sekali tak dapat membalaskan dendam adiknya serta pemimpinnya, tetapi tak adalah yang dapat dilakukan. Ia juga menjadi marah sekali kepada orang berkapak yang telah mencampuri urusannya. Selain itu juga kepada Sakutra, salah seorang anak buahnya. Ia menjadi marah sekali, serta berjanji dalam hatinya bahwa anak itu diketemukan pastilah akan dikupas kulit kepalanya. Sebab dalam keadaan yang demikian sulit, ia sama sekali tidak menampakkan dirinya. Dalam keadaan yang demikian, tidak ada jalan lain bagi Wadas Gunung kecuali harus menyelamatkan diri, meskipun hanya untuk sementara, sampai dapat tersusun kekuatan untuk membalas dendam. Karena itu, segera ia bersiul keras dan dengan segera anak buahnya berloncatan mundur dari gelanggang perkelahian. Bagolan yang ternyata mempunyai tenaga raksasa segera mendukung Wadas Gunung dan dengan cepatnya berlari menjauhi lawannya. Sementara itu, yang lain berusaha melindungi apabila mereka dikejar. Melihat lawan-lawannya berlari, Maesho Jenar sama sekali tidak berusaha mengejarnya. Orang berkapak itu juga tidak. Pada saat itu, warna langit di sebelah timur sudah semakin terang. Bayangan pepohonan serta bentuk-bentuk batang-batang ilalang menjadi semakin jelas. Juga wajah orang berkapak itu menjadi jelas. Kalau sebelumnya, kecuali karena gelapnya malam, juga karena Maesho Jenar tidak sempat mengamati orang berkapak itu, kini ia dapat dengan jelas melihat wajahnya. Dan ketika Maesho Jenar melihat wajah orang itu, darahnya tersirap, seakan-akan ada sesuatu masalah yang memukul rongga dadanya. Karena itu sampai beberapa saat ia berdiri diam seperti patung. Sedang orang berkapak itu setelah melihat bahwa lawan-lawan Maesho Jenar berlari, berdiri seperti acuh tak acuh saja. Juga ketika ia melihat Maesho Jenar memandangnya dengan wajah yang membayangkan keruwetan hatinya, orang berkapak itu sama sekali tidak mempedulikannya. Akhirnya, setelah agak tenang hatinya, Maesho Jenar segera mendekati orang itu sambil berkata, "Terima kasih atas segala pertolongan yang telah aku terima, sehingga aku terbebaskan dari tangan mereka." Orang itu masih saja berdiri acuh tak acuh. Meskipun demikian ia menjawab pula, "Tak usah kau menyatakan terima kasih kepadaku. Ketahuilah bahwa kedatanganku membawa suatu masalah yang harus kita selesaikan. Kalau aku menolongmu, itu adalah karena aku takut bahwa masalah kita akan tetap merupakan masalah yang tidak selesai." Mendengar jawaban itu, sebenarnya Maesho Jenar merasa sedikit tersinggung oleh ketinggian hatinya. Tetapi meskipun demikian, ia berusaha juga menyabarkannya. Katanya pula,
Bagaimana kali ini engkau telah melepaskan aku dari kekuasaan mereka? Mungkin, tetapi belumlah pasti bahwa kau dapat melepaskan diri dari persoalan yang kau hadapi sekarang. Jawab orang itu, masih dengan nada dingin. Kembali Maisojena terpaksa menyabarkan dirinya. Meskipun hatinya bergetar hebat, sampai orang tadi melanjutkan, kedatanganku kemari adalah pertama-tama karena seseorang merasa mempunyai pinjaman sesuatu barang kepadamu, dan tak seorang pun dapat disuruhnya menyerahkan kembali. Akulah yang menyanggupkan diri untuk mengembalikan barang itu kepadamu. Kedua, adalah karena masalahku sendiri. Masalah yang pada saat itu kau putar balikan kenyataannya dengan mengumpankan seorang yang sama sekali tak berarti. Kau kira bahwa dengan perbuatan yang demikian itu, kau akan dapat menyembunyikan kenyataan untuk seterusnya. Dengan kesombonganmu, menyediakan diri dalam sayembara tanding itu. Aku kira kau adalah seorang yang benar-benar jantan. Tetapi menghadapi suatu masalah terakhir, kau melarikan diri. Darah Maisojena benar-benar bergolak hebat. Tuduhan-tuduhan yang datang bertubi-tubi seperti mengalirnya sungai yang sedang banjir melanda dirinya tanpa diduga-duganya. Sebenarnya Maisojena bukanlah termasuk seorang pemarah. Karena itu, untuk menahan diri, Maisojena menekankan giginya sampai gemeretak. Apalagi ketika orang itu menyambung bicaranya. Nah, aku beri waktu kau sehari ini untuk beristirahat. Aku kira kau masih lelah setelah mengalami pertempuran pagi ini. Sesudah hari ini dan malam nanti, baiklah besok kita selesaikan masalah kita. Sayang aku tak dapat menyaksikan sebaik-baiknya cara kau membela diri terhadap orang yang mengeroyokmu, sebab aku terlalu cemas menyaksikan pertarungan tadi. Kalau kau dapat dibinasakan, maka aku akan tetap menyesali hidupku selama-lamanya. Tetapi mengingat apa yang telah kau lakukan, serta apa yang baru saja terjadi, meskipun aku tidak menyaksikan dengan jelas, kau adalah termasuk orang yang berkepandaian tinggi. Meskipun pula aku tak akan dapat menyamai kepandaianmu. Tetapi bagaimanapun juga, aku akan puas dengan menyelesaikan terakhir yang akan kita tentukan bersama. Hampir saja kemarahan Maisojena meledak. Tetapi untunglah bahwa ia masih dapat menahan diri. Apalagi ketika tiba-tiba dilihatnya orang itu memutar tubuhnya, lalu berjalan perlahan-lahan menjauhinya. Maisojena masih saja berdiri tegak dengan gemetar menahan diri. Dipandangnya punggung orang itu dengan seksama. Alangkah tinggi hatinya. Tetapi sejenak kemudian Maisojena telah dapat menenangkan hatinya. Ia dapat memahami kenapa orang itu harus bersikap demikian. Bahkan sudah hampir merupakan sebuah kesombongan yang besar. Tetapi menurut keterangan yang pernah didengarnya, sebenarnya ia bukanlah seorang yang jahat. Ia hanyalah seorang yang mempunyai dua alam yang terpisah. Alam angan-angan dan alam kenyataan. Juga cerita tentang masa mudanya yang selalu dipenuhi dengan perantauan-perantauan yang penuh dengan kejadian-kejadian yang hebat-hebat. Tetapi kemudian tak ada lagi kesempatan baginya untuk mengalami kembali, membuatnya seperti orang yang tak tahu melihat kenyataan. Perlahan-lahan, Maisojena dapat menguasai dirinya kembali. Apa yang baru saja terjadi dianggapnya sebagai suatu kesalahpahaman saja. Hanya ia masih belum menemukan jalan penyelesaian yang sebaik-baiknya. Sementara itu, matahari telah semakin tinggi menanjak kaki langit. Terasalah betapa segar sinarnya menyentuh tubuh Maisojena yang kelelahan. Tiba-tiba saja, terasa betapa penatnya setelah semalam suntuk harus melayani 19 orang gerombolan Lowo Ijo. Juga terasa betapa kantuknya. Alangkah nikmatnya kalau tubuhnya segera beristirahat meskipun hanya sejenak. Tapi baru saja Maisojena melangkah akan memasuki guanya, berdesirlah hatinya mendengar seruling yang seperti membelai hatinya. Segera ia menghentikan langkahnya dan melemparkan pandang ke arah suara seruling yang berderai sesegar wajah pagi. Dilihatnya di atas sebuah batu hitam yang besar, orang berkapak itu duduk meniup serulingnya. Kapaknya disandarkan pada batu tempat ia duduk. Maisojena adalah juga seorang penggemar lagu.
ia sendiri sebenarnya pandai juga meniup seruling. Karena itu, ia sangat tertarik mendengar lagu yang demikian indahnya. Maka ia mengurungkan niatnya untuk beristirahat. Malahan ia berdiri bersandar di bibir gua dan dengan nyamannya mendengarkan lagu yang memancar begitu segar. Dan di luar sadarnya ia bergumam, pantaslah kalau orang menyebutnya seruling gading. Kepandaiannya meniup seruling hampir sampai pada tingkat sempurna. Ternyata apa yang diceritakan Ki Asem Gede sama sekali tidak berlebih-lebihan. Tetapi dalam pada itu, tiba-tiba saja ia teringat kepada masalah yang harus diselesaikannya dengan seruling gading. Masalah yang ingin ia kuburkan sedalam-dalamnya, yang kini tiba-tiba saja telah muncul kembali dalam bentuk yang justru lebih tegas. Karena itu ia menjadi gelisah, bukan karena ia harus berhadapan dengan seruling gading yang apabila ia tetap dalam pendiriannya akan merupakan suatu pertempuran yang tak dapat dianggap ringan. Tetapi seperti masalah yang pernah dihadapinya beberapa waktu yang lalu, ialah menang atau kalah, ia akan tetap menyesali dirinya. Berpikir tentang masalah itu, perhatiannya terhadap lagu itu jadi berkurang. Malahan kembali terasa betapa penatnya setelah ia bekerja keras semalam suntuk. Karena itu, timbullah kembali keinginannya untuk beristirahat. Maka segera ia pun melangkah masuk ke dalam goa dan merebahkan diri di atas sebuah tikar batang ilalang yang dibentangkan di atas sebuah batu panjang. Tetapi bagaimanapun ia berusaha untuk melupakan, meskipun hanya sejenak, namun pikirannya tetap masih saja melingkar-lingkar kepada seruling gading. Tiba-tiba saja Maiso Jenar teringat sesuatu, sampai ia terloncat berdiri. Bukankah seruling gading itu pada saat ia tinggalkan berada dalam keadaan lumpuh? Dan bukankah Ki Asem Gede telah meminjam biji bisa ularnya untuk mencoba menyembuhkan kelumpuhan itu? Ia jadi teringat pula kata-kata seruling gading bahwa ia mendapat suatu titipan untuknya. Karena pada saat pikirannya sedang digelisahkan oleh sikap tinggi hati orang itu, sampai ia tidak begitu memperhatikan kata-katanya. Titipan itu pastilah dari Ki Asem Gede untuk mengembalikan biji bisa yang telah menyembuhkan kaki seruling gading. Mengingat hal-hal itu semua, Maiso Jenar menjadi bimbang. Apakah Ki Asem Gede tidak mengatakan kepadanya bahwa barang yang dibawa untuknya itulah yang telah menyembuhkan kakinya? Ataukah Ki Asem Gede takut bahwa dengan demikian, si tinggi hati itu akan semakin tersinggung? Mula-mula Maiso Jenar berhasrat untuk mengatakan hal itu, tetapi niat itu diurungkan. Sebab kalau Ki Asem Gede saja tidak mau mengatakannya, pastilah ada sebabnya. Tetapi sejenak kemudian, mendadak wajah Maiso Jenar menjadi terang. Ia telah menemukan suatu cara untuk menyelesaikan masalah itu, meskipun ia terpaksa sedikit menyombongkan diri, serta mempunyai kemungkinan yang berlawanan dengan tujuannya. Maka setelah mendapatkan pikiran yang demikian, agak legalah hatinya, sehingga pikirannya tidak lagi digelisahkan oleh kehadiran seruling gading. Bahkan tiba-tiba kembali ia bisa menikmati suara seruling yang lincah membentur dinding-dinding goa. Dalam tanggapan Maiso Jenar, seruling gading itu ingin bercerita tentang derai air laut yang membelai pantai. Suaranya gemericik berloncat-loncatan, alangkah riangnya. Seriang anak domba yang dilepaskan di padang hijau di bawah lindungan gembala yang pengasih. Namun tiba-tiba, hampir mengejutkan, nada itu melonjak berputaran melukiskan datangnya topan yang dahsyat serta kemudian mengguruh menimbulkan badai. Ombak yang dahsyat datang bergulung-gulung menghantam keriangan wajah pantai. Tetapi yang mengagumkan Maiso Jenar adalah seruling gading dalam lagunya yang gemuruh dahsyat itu berhasil menyelipkan sebuah nada yang melukiskan seolah-olah sebuah perahu kecil sedang berusaha mencapai pantai sambil melawan tantangan alam yang ganas itu. Tetapi mendadak lagu itu berhenti sampai sekian, sehingga Maiso Jenar agak terkejut pula karenanya. Rupanya seruling gading dengan demikian ingin mengatakan kepadanya bahwa ia sendiri dalam perjalanan hidupnya, bagaikan sebuah perahu kecil yang diombang-ambingkan gelombang keadaan yang maha dahsyat. Namun demikian, ia tetap berjuang untuk masa depannya, untuk ketentraman hidupnya.
Sehingga mau tidak mau Maesho Jenar memuji di dalam hatinya. Hanya saja perwujudan dari ketabahan Wirasaba dalam menghadapi tantangan hari depannya kadang-kadang dilahirkan dalam bentuk yang kurang tepat, sehingga sifatnya yang memang sudah tinggi hati itu mencapai bentuk yang agak berlebih-lebihan. Sampai sekian, Maesho Jenar tidak sempat lagi terlalu banyak menilai seruling gading. Kelelahan dan kantuknya tak dapat lagi ditahannya, sehingga sesaat kemudian ia jatuh tertidur. Seruling gading yang baru saja menempuh perjalanan yang cukup jauh, ditambah pula dengan pertempuran yang baru saja dilakukan, tidak pula kalah lelahnya. Maka ketika matahari sudah melewati puncak langit, segera ia pun terserang kantuk pula. Apalagi ketika angin silir mengusap tubuhnya. Terasa betapa nyamannya. Karena itu segera seruling gading mencari tempat yang teduh di bawah bayangan pohon yang rindang untuk merebahkan diri. Dan sejenak kemudian ia pun tertidur. Baru ketika matahari hampir tenggelam, seruling gading terbangun oleh suara seruling. Alangkah terkejutnya ketika ia mendengar lagu yang berkumandang demikian merdunya. Ia sendiri demikian mahirnya meniup seruling sampai orang menyebutnya seruling gading. Tetapi di sini di padang rumput, di sela-sela hutan rimba, ia mendengar dengan telinganya sendiri suara seruling yang demikian indahnya. Sampai ia sendiri tak dapat menilainya. Siapakah yang lebih pandai selain ia sendiri yang mendapat julukan seruling gading? Siapakah peniup seruling di tengah-tengah padang ilalang ini? Lebih kagum lagi ketika ia mendengar bagaimana orang yang meniup seruling itu berusaha untuk mengulang kembali ceritanya yang telah diungkapkan lewat nada siang tadi. Cerita tentang derai air laut yang membelai pantai gemericik berloncat-loncatan. Bahkan cerita itu kini dilengkapi dengan desir angin yang bermain bersama burung-burung camar yang berterbangan dengan lincahnya. Tetapi dengan tiba-tiba pula, nada itu melonjak melingkar-lingkar bagaikan topan yang dengan dahsyatnya menimbulkan putaran-putaran air serta gelombang yang bergolak mengerikan. Sedangkan di sela-sela riuhnya gelombang yang membentur pantai itu, terselip pula sebuah nada yang melukiskan seolah-olah sebuah perahu yang kecil sedang menyusup di antara gelegak ombak, berusaha mencapai pantai. Sampai sekian perasaan seruling gading menjadi tegang. Ia tidak tahu siapakah yang telah meniup seruling sedemikian pandainya sehingga hampir mencapai tingkat sempurna. Juga ia sama sekali tidak tahu maksud peniup seruling itu. Kenapa ia berusaha melukiskan kembali ceritanya? Meskipun dalam ungkapan yang berbeda, tetapi mempunyai bentuk yang sama. Tetapi tiba-tiba seruling gading terlonjak bangkit. Perahu kecil yang sedang berjuang mati-matian untuk mencapai pantai itu tiba-tiba terseret oleh deru gelombang dahsyat, serta kemudian diputar oleh topan yang ganas, sehingga nada lagu itu menjadi menjerit seperti tangis anak-anak yang kehilangan ibunya. Mendengar akhir lagu itu, hati seruling gading tersinggung bukan main. Tahulah ia sekarang maksudnya bahwa peniup seruling ingin menghinanya sebagai seorang yang minta belas kasihan, serta sedang berteriak-teriak minta pertolongan. Sebagai seorang yang tinggi hati, seruling gading marah bukan buatan. Darahnya tiba-tiba menjadi bergelora. Timbullah keinginannya untuk menjawab hinaan itu, serta menghantam lewat nada pula. Tetapi ketika ia ingin mengambil serulingnya, dari dalam bajunya kembali seruling gading terperanjat, sampai ia menjerit nyaring karena marahnya. Serulingnya yang dibuat dari pring gading serta tak pernah terpisah dari tubuhnya itu ternyata sudah tidak ada lagi. Ketika sekali lagi ia memperhatikan warna suara yang masih saja melingkar-lingkar di telinganya, ternyata bahwa seruling itu adalah miliknya. Kembali seruling gading menggeram. 2 kali ia dihinakan oleh orang yang meniup seruling itu. Pertama-tama orang itu menuduhnya sebagai anak-anak yang berteriak-teriak minta belas kasihan. Sedang yang kedua, orang itu berhasil mencuri serulingnya tanpa diketahui. Maka cepat-cepat ia berdiri. Diangkatnya kepalanya untuk mengetahui dari mana arah suara seruling itu. Tetapi kembali darahnya meluap-luap.
suara seruling itu ternyata melingkar-lingkar tak tentu arahnya. Meskipun sudah berapa lama ia mencoba untuk mengetahui, tetapi ia tidak berhasil. Semakin keras suara seruling itu, semakin ribut pulalah gemanya bersahut-sahutan susul menyusul dari segala arah. Sehingga semakin bingung pulalah seruling Gading. Ia sendiri adalah seorang peniup seruling yang hampir sempurna pula. Tetapi ia tidak memiliki tenaga lontar yang sedemikian membingungkan. Getaran yang dapat diisinya dengan tenaga hanyalah dapat untuk menghantam perasaan seseorang sebagai suatu tenaga kekerasan. Tetapi tenaga yang sedemikian lunak namun memusingkan tidaklah dipunyainya. Dengan demikian, ia dapat mengambil kesimpulan bahwa orang yang meniup dan sekaligus mencuri serulingnya itu pastilah bukan orang sembarangan. Meskipun demikian, seruling Gading bukanlah orang yang lekas menjadi cemas dan takut. Tetapi ia adalah orang yang tinggi hati dan terlalu percaya kepada kekuatannya sendiri. Apalagi ketika diingatnya bahwa satu-satunya orang yang berada di daerah itu hanya Maeso Jenar. Marahnya semakin menjadi-jadi, sehingga ia tidak lagi bisa menguasai gelora perasaannya. Seruling Gading itu berteriak keras, "Hai pengecut, yang hanya berani menghina dari tempat yang jauh dan tersembunyi, coba tampakkanlah dirimu." Tetapi suaranya sendiri juga hanya menghantam bukit kecil di padang ilalang itu, serta terpantulah susul menyusul. Sedangkan suara seruling itu masih saja merintih-rintih, hampir putus asa. Ketika suara teriakannya tidak mendapat sautan, seruling Gading semakin marah. Sekali lagi ia berteriak bertambah keras, tetapi juga suaranya tak mendapat sautan. Maka sedemikian marahnya seruling Gading, serta ketidaktahuannya kepada siapa kemarahannya itu harus diarahkan. Tiba-tiba kapaknya diayunkannya keras sekali menghantam sebatang pohon sebesar tubuh orang yang berdiri di hadapannya. Sedemikian besar tenaganya sehingga pohon itu sekaligus berderak-derak patah dan roboh seketika. Bersamaan dengan robohnya itu, terdengarlah suara memujinya dari kejauhan. "Bagus, bagus Wirasaba, tenagamu memang tenaga raksasa." Seruling Gading terkejut mendengar suara itu. Segera ia membalikkan diri untuk mencari siapakah yang telah memujinya. Tetapi juga ia tak dapat menemukan seseorang. Apalagi pada saat itu matahari telah tenggelam. Yang tampak hanyalah bentuk-bentuk bukit-bukit kapur dan puntuk-puntuk kecil yang dibalut oleh hitamnya malam. Rasanya darah seruling Gading sudah benar-benar mendidih. Ia merasa sebagai seorang kanak-kanak yang sedang dipermainkan. Demikian bingung serta marahnya, akhirnya ia berlari ke mulut gua di Bukit Kapur, di mana dilihatnya Maeso Jenar yang tadi masuk. Kembali di sana ia berteriak ke dalam gua, "Hai pengecut yang tak tahu malu, keluarlah, tak perlu kita menunggu esok. Marilah kita selesaikan masalah kita sekarang juga." Seruling Gading berteriak asal berteriak saja, tanpa mengharapkan jawaban. Sebab telah sekian kali ia melakukannya, namun tidak ada jawaban. Tetapi, tiba-tiba saat itu terdengarlah seorang menjawab, sehingga malahan seruling Gading terkejut sampai tersentak. Arah jawaban itu ternyata sama sekali tidak dari dalam gua, tetapi malahan dari arah belakangnya, sehingga secepat kilat ia pun membalikkan diri. "Wirasaba," kata suara itu, "janganlah kau terlalu cepat berpanas hati, sebab dengan demikian itu akan mudah menghilangkan ketenangan berpikir. Kalau kita tidak lekas-lekas menjadi marah, mungkin kau tidak akan terlalu sulit mencari aku. Nah, disinilah aku." Mendengar kata-kata itu, serta ketika ia melihat bahwa orang yang dicarinya itu duduk di atas batu hitam, tempat ia meniup seruling siang tadi, tubuhnya menjadi gemetar karena kemarahan yang memuncak. Benar-benar ia dipermainkan. Karena itu, tanpa berpikir panjang segera ia berlari ke arah bayangan di atas batu hitam itu. Apalagi ketika ia melihat bahwa orang yang dicarinya itu benar-benar Maeso Jenar. Maka mengeramlah seruling Gading, "Setan, kau jangan mencoba menolong dirimu, menakuti aku dengan permainan hantu-hantuan itu. Bagaimanapun juga aku tetap dalam pendirianku,
menyelesaikan masalah kita dengan laku seorang jantan. Sekarang juga." Sementara itu, bulan yang sudah tidak bulat lagi mulai menampakkan dirinya seperti mengapung di langit, di antara mega-mega yang mengalir di hembus angin. Sinarnya yang kuning berpancaran di antara batang-batang ilalang serta bukit-bukit kapur. Di antara cahaya bulan berkedipan, wajah-wajah bintang yang iri hati atas kurnia alam kepada bulan itu yang memiliki kecantikan yang sempurna. Dalam taburan sinar bulan, tampaklah wajah Wirasaba yang merah menyala, membayangkan kemarahan yang meluap-luap. Tangan kanannya menggenggam kapaknya erat sekali, siap diayunkan untuk membelah kepala Maisojenar. Maisojenar melihat gelagat itu. Karena itu, ia pun segera mempersiapkan diri. Meskipun tampaknya ia tidak mengubah sikap duduknya, bahkan masih dengan tersenyum ia berkata tidak menjawab tantangan seruling gading. "Wirasaba, maafkanlah kalau aku meminjam serulingmu tanpa izinmu. Sebab aku tidak mau mengganggu, membangunkan kau. Nampaknya kau terlalu nyenyak tidur. Mungkin kau pun sangat lelah setelah menempuh perjalanan yang begitu jauh serta permainan pagi tadi yang sama sekali tak menyenangkan." "Cukup!" bentak Wirasaba. "Jangan kau coba lagi merendahkan aku. Sebaiknya kau jangan terlalu yakin akan kehebatanmu dengan mengalahkan Samparan dan Watu Gunung, serta dengan pertunjukanmu pagi tadi. Sebelum kau mampu melenyapkan diri dalam satu kedipan mata, jangan kau merasa dirimu tak terkalahkan. Sekarang bersiaplah kau. Ambillah senjatamu, tombak berkait yang kau pergunakan pagi tadi. Biarlah kita lihat bersama bagaimanakah akhir persoalan kita." Maisojenar melihat bahwa kemarahan seruling gading telah mencapai puncaknya. Meskipun demikian, ia masih ingin berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik. Baru kalau usahanya gagal, ia akan melaksanakan rencananya. "Wirasaba, baiklah, tawaranmu aku terima. Tetapi tidakkah kau ingin mendengarkan dari mulutku keterangan-keterangan yang barangkali belum pernah kau dengar sebelumnya?" kata Maisojenar. "Hah?" teriak Wirasaba. "Alangkah pengejutnya kau. Dengan pembelaan-pembelaan itu, kau ingin menghindari penyelesaian secara jantan. Kau barangkali ingin menjelaskan bahwa kau sama sekali tak mempunyai pamrih apa-apa dengan memasuki sayembara tanding itu. Kau tentu akan berkata bahwa karena kau adalah sahabat mertuaku Ki Asem Gede. Tetapi pasti kau tidak mengatakan bahwa kau takut menghadapi cara penyelesaian seperti yang aku maui. Juga kau pasti tidak akan mengatakan bahwa kau telah mengumpankan Samparan untuk membersihkan namamu, setelah kau tak berani menerima tawaranku." "Wirasaba," potong Maisojenar, "bagaimana aku sempat mengumpankan Samparan? Sedang saat itu aku selalu berada di hadapanmu." "Oh, tidakkah ada pencuri yang berhasil mengambil milik orang lain di hadapan orang itu sendiri?" jawab seruling gading. Sampai sekian, Maisojenar yakin bahwa seruling gading tidak lagi dapat diajak berunding. Karena itu kemungkinan yang lain adalah menyelesaikan menurut rencananya. Maisojenar kemudian berkata, "Wirasaba yang digelari orang seruling gading, kau adalah orang yang perkasa dengan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada kekuatan orang biasa. Seseorang yang belum pernah melihat kau mengayunkan kapakmu pun tentu dapat menduga yang demikian itu. Dengan menilik senjatamu yang mempunyai ukuran terlalu besar bagi senjata umumnya itu telah menunjukkan betapa tinggi hatimu. Kau adalah orang yang tidak dapat mendengarkan keterangan orang lain selain mendengarkan angan-anganmu sendiri. Tetapi Wirasaba, ketahuilah bahwa bagaimanapun perkasanya kau, jangan kau menepuk dada serta menyangka bahwa aku tidak berani menerima tantanganmu pada saat itu. Dengarlah apa yang dapat dilakukan oleh seorang yang lumpuh seperti kau pada waktu itu. Apa pula arti keperkasaanmu dengan hanya mampu duduk di pinggir ranjang?" Belum lagi Maisojenar selesai dengan kata-katanya, Wirasaba sudah tidak dapat menahan diri lagi. Darahnya sudah bergelora membakar kepalanya. Karena itu dengan tidak mengucapkan sepatah kata pun, serta dengan menekan giginya, dihimpunnya segala kekuatannya. Dan dengan dahsyatnya ia berteriak,
Bersamaan dengan itu, kapak besar itu terangkat dan dengan derasnya terayun mengarah kepala Maesha Jenar yang masih saja duduk di atas batu hitam itu. Memang Wirasaba benar-benar memiliki tenaga raksasa. Ayunan kapak yang dilambari kemarahan itu menimbulkan suara berdesing yang hebat sekali, sehingga seolah-olah bunyi sangkakala yang memberi pertanda bahwa Dewa Maut akan melakukan kewajibannya. Tetapi sementara itu Maesha Jenar telah siap pula. Memang ia menunggu-nunggu saat yang demikian itu, saat kemarahan Wirasaba mencapai ke puncaknya. Maka ketika kapak itu dengan cepatnya mengarah kepalanya, ia pun segera meloncat selangkah ke samping, sehingga kapak itu tidak mengenai sasarannya. Demikian kerasnya Wirasaba menghantam senjatanya, maka ketika kapak itu tak mengenai Maesha Jenar, terhantamlah batu hitam yang semula dipakai sebagai tempat duduknya. Dan ternyata betapa besar kekuatan Wirasaba. Dalam benturan itu berderailah bunga-bunga api, serta bertebaranlah pecahan-pecahan yang dilemparkan dari luka batu hitam itu, yang ditimbulkan karena hantaman kapak Wirasaba. Meskipun batu itu sangat keras, melihat luka di atas batu hitam itu, Maesha Jenar memuji di dalam hatinya. Tetapi sementara itu, sampailah ia ke puncak permainannya. Ia ingin menaklukkan ketinggian hati seruling gading dengan sebuah pertunjukan yang tidak kalah seramnya. Dalam waktu yang sekejap itu, segera ia mengatur jalan pernafasannya, memusatkan perhatiannya serta kekuatannya di sisi telapak tangan kanannya. Segera disilangkannya tangan kirinya di muka dada. Satu kakinya diangkat ke depan, serta tangan kanannya diangkatnya tinggi-tinggi. Sejenak kemudian, dengan garangnya ia meloncat ke depan batu itu. Dan sebelum Wirasaba menarik kapaknya, segera Maesha Jenar menyusul menghantam batu hitam itu dengan tangannya yang dilambari dengan ilmu Sosrobirowo. Alangkah dahsyat akibatnya. Batu hitam yang sedemikian kerasnya, yang terluka tak sampai sejengkal oleh pukulan kapak Wirasaba dengan tenaga raksasanya pada saat itu, dengan bunyi yang mengejutkan pecah berserakan karena sisi telapak tangan Maesha Jenar. Bersambung ke halaman 201.